Sekarang kita akan masuk ke bab 6 terkait dengan pembuatan skenario. Di bab 6, saya akan menjelaskan beberapa tips tentang pembuatan skenario. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat skenario. Nah, sebelum membuat skenario, alangkah baiknya kita membuat atau menggambar flowchart manual. Sebab flowchart ini akan sangat bermanfaat ketika kita memilih fungsi apa yang harus kita simpan di dalam skenario. Hal yang kedua adalah subroutine. Kita membutuhkan subroutine jika di dalam skenario utama kita membutuhkan atau kita mengeksekusi satu proses yang sama tetapi di tempat yang berbeda-beda. Proses tersebut dapat kita satukan di dalam grup subroutine. Kemudian, subroutine yang telah kita buat dapat kita panggil dari skenario utama. Sehingga susunan fungsi dari satu proses yang sama tersebut nantinya mudah untuk diperbaharui. Di dalam WinActor, kita dapat menemukan subroutine pada tab node, kemudian ada subroutine group. Di dalam subroutine group, kita dapat menambahkan beberapa fungsi yang akan menyelesaikan suatu proses tertentu. Sebagai contoh, saya simpan beberapa fungsi untuk menggambarkan suatu proses. Kemudian, subroutine ini dapat kita panggil dari skenario utama dengan menggunakan node call subroutine. Oke. Lalu kita kasih nama subroutine group ini copy invoice number sebagai contoh ya. Kemudian klik OK. Lalu double klik call subroutine dan kita pilih subroutine copy invoice number. Lalu klik OK. Nah, itu adalah cara memanggil subroutine. Selanjutnya yaitu fungsi try catch. Fungsi try catch dapat digunakan untuk menangani kondisi ketika terjadi error pada salah satu fungsi. Pada dasarnya, ketika terjadi error pada suatu fungsi, WinActor akan berhenti dan tidak melanjutkan prosesnya. Tetapi dengan menggunakan fungsi try catch, kita dapat melakukan proses yang lain ketika proses normal tersebut terjadi error. Sebagai contoh kasus nyata adalah, misal, ketika kita memproses 500 data misalnya, lalu proses tersebut kita tinggalkan atau kita eksekusi di jam 5 sore, lalu kita pulang, dan kita menunggu atau mengharapkan hasilnya selesai di pagi hari, misal. Nah, tetapi ketika skenario dieksekusi, terjadi error di baris data ke-200. Nah, dengan menggunakan fungsi try catch, kita dapat mengatur skenario jika terjadi error di tengah-tengah proses, maka kirimkan email notifikasi. Kemudian, lanjutkan ke baris data berikutnya. Itu adalah skenario yang dapat di-handle dengan menggunakan fungsi try catch. Fungsi try catch dapat ditemukan di tab node, kemudian group flow, lalu try catch. Kita dapat menyimpan proses yang berbeda di dalam grup yang normal dan juga di dalam grup yang abnormal. Selanjutnya adalah WinID rule. WinID rule merupakan daftar ID dari Windows yang ditarget oleh WinActor. Sebagai contoh, saya akan mengetik di aplikasi Notepad menggunakan fungsi sendText. Oke, double klik fungsi sendText. Kemudian, WinID rule kita arahkan ke aplikasi Notepad. Kemudian, kontrolnya akan saya atur ke
bagian Notepad untuk mengetik. Selanjutnya, send string akan saya isi dengan WinActor. Saya akan mengetik kata WinActor. Lalu klik OK. Nah, lalu kita tes atau kita jalankan skenario ini ya. Klik Run. Kemudian skenarionya mengetik WinActor di Notepad. Lalu kita klik Run sekali lagi. Ternyata terjadi error. Errornya adalah no window corresponding to WinID rule untitled Notepad. Nah, jadi WinActor di sini sekarang tidak mengenali lagi atau tidak dapat mengidentifikasi aplikasi Notepad yang sebelumnya tadi dapat diidentifikasi ya. Sekarang kita lihat penyebabnya, klik OK, lalu stop. Lalu kita buka WinID rule, Windows Identification Rule ya. Kita klik. Nah, di sini adalah daftar window yang diidentifikasi dalam suatu skenario. Di sini bisa banyak ya, karena dalam satu skenario kita dapat mengeksekusi atau kita dapat menjalankan beberapa aplikasi. Nah, kemudian kita lihat detail dari Untitled Notepad. Oke, suatu WinID rule itu terdiri dari 4 kriteria. Window title, window class, process name, dan window size. Nah, sekarang kita bisa lihat keempat kriteria ini tidak semuanya dijadikan kriteria saat eksekusi. Seperti misalnya window size, identification methodnya not specify. Itu artinya window size diabaikan. Jadi berapapun window size dari WinActor ini itu tetap akan jalan ya, walaupun berubah-ubah. Kemudian ada process name dan window class. Process name dan window class ini diambil otomatis oleh WinActor. Nah, dalam beberapa aplikasi ada window class dan process name dari suatu window yang berubah-ubah ketika window tersebut dibuka berulang-ulang. Tetapi kebanyakan tidak berubah-ubah ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan window title terlebih dahulu. Kita lihat di sini window title, identification methodnya adalah correspond to. Artinya, window title yang sedang ditarget oleh WinActor itu harus sama persis dengan yang tertera pada teks ini ya, Untitled Notepad. Sekarang kita buka Notepad-nya, kita bandingkan title-nya. Setelah kita mengetikkan suatu teks di Notepad, ternyata title window dari Notepad itu berubah. Yang tadinya tidak ada bintangnya ya, sekarang jadi ada bintangnya. Nah, inilah yang menyebabkan skenario tidak dapat dijalankan untuk yang kedua kalinya. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah identifikasi metodenya. Ya. Kalau correspond to itu artinya harus sama persis, maka kita dapat memilih metode yang lain, seperti start with dan end with, atau yang lainnya, ya seperti include dan regular expression. Sebagai contoh pada Notepad ini, kita perhatikan terlebih dahulu, adakah bagian yang tidak berubah dari window title tersebut, atau dari file yang sedang kita proses. Nah, dalam hal ini, kita melihat bahwa ujung dari window title-nya itu tidak berubah, dia selalu Notepad. Oleh karena itu, kita akan memilih metode end with, kemudian kita akan menghapus bagian dari window title yang berubah-ubah. Oke. Kita ubah dua-duanya. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, kemudian kita jalankan lagi ya. Jadi window identification rule ini kita dapat memanfaatkannya untuk menghandle nama file atau window title yang berubah-ubah. Kita hanya perlu mencari pattern-nya saja. Apakah ada teks yang sama di ujung, di awal, ataupun di tengah-tengah. Selanjutnya, kita dapat membuat library custom. Ya.
library yang kita buat itu dapat berasal dari satu, kita dapat menyimpan skenario, kumpulan fungsi-fungsi yang sudah kita susun menjadi suatu library, sehingga dapat digunakan kembali di PC manapun, tanpa kita harus membuat ulang. Kedua, kita dapat membuat library dari kode VBScript. Oke. Seperti yang kita ketahui, WinActor itu memiliki banyak sekali library. Nah, jika kita perhatikan, library di WinActor itu merupakan library yang ditulis menggunakan VBScript. Oleh karena itu, kita dapat membuat library kita sendiri. Nah, sebagai contoh ya, misal saya memiliki fungsi yang saya susun, ini fungsi acak saja. Kemudian saya buatkan ini sebagai satu grup. Setelah membuatnya menjadi satu grup, kita dapat menyimpannya sebagai library. Klik kanan, kemudian ada pilihan Add to User Library. Selain itu, kita juga dapat menulis VBScript sendiri. Caranya adalah dengan memilih fungsi atau node run the script dari tab node, folder action, kemudian ada run the script. Kita tarik ke skenario, kemudian double klik. Nah, kita dapat menulis VBScript sendiri di sini ya. Lalu kita dapat menyimpannya sebagai library. Selanjutnya, WinActor memiliki jendela log. Nah, di dalam jendela log ini terdapat keterangan eksekusi dari masing-masing fungsi. Jadi kita bisa lihat fungsi apa saja yang sudah dijalankan selama skenario-nya berjalan. Terakhir adalah beberapa hal yang dapat kita perhatikan ketika membuat skenario. Pertama, cobalah untuk membuat atau mengelompokkan beberapa fungsi menjadi satu grup. Nah, ini bisa mempermudah kita dalam membaca skenario secara keseluruhan. Nah, hal lainnya yang perlu kita ingat adalah skenario ini akan digunakan oleh orang lain, sehingga orang lain yang menggunakan skenario tersebut sedapat mungkin bisa membaca skenarionya dengan mudah. Nah, untuk mencapai hal tersebut, salah satu tipsnya adalah kita dapat mengubah nama dari suatu fungsi. Seperti misalnya, di sini ada fungsi image matching. Sebetulnya image matching ini namanya dapat kita ubah. Oke, saya akan cut nama asli dari fungsi ini. Kemudian saya akan namakan fungsi ini sesuai dengan operasinya nanti ya. Saya klik register button misalnya. Kemudian image matching saya akan simpan di kolom komen. Nah, kolom komen ini nantinya akan mempermudah orang lain untuk men-track sebetulnya fungsi ini awalnya itu dari mana. Gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk membuat skenario yang dapat dibaca dengan mudah oleh orang lain.